Baik, perkenalkan nama saya Widan Trisna, saya yang jaga dinas hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bu Bidan, saya kan sudah hamil tua sekarang. Ya. Jadi saya kan khawatir gitu. Nah, saya pengen dapat ilmu yang lebih gitu dari Bu Bidan. Oke, baik Ibu. Jadi sebelumnya saya sudah menutup pintu, sudah menutup sambiran ya Ibu untuk menjaga privasi. Jadi apabila ada yang ingin Ibu tanyakan atau yang ingin Ibu keluhkan, bisa Ibu bilang ya sama saya. Nah, baik, di sini saya sebelum memeriksakan kehamilan Ibu, di sini saya akan mendata biodata Ibu ya. Nah, baik, nama Ibu siapa? Nama saya Bu Lisa. Nah, baik. Kemudian umur Ibu? 23. Nah, ini udah usia kehamilan yang keberapa Ibu? 36. 36 minggu. Nah, baik. Nah, jadi di sini saya akan melakukan konseling kepada Ibu tentang kehamilan, kemudian pencegahan komplikasi, kemudian pada saat persalinan, dan bahkan sampai pasca persalinan atau yang dinamakan dengan masa nifas. Nah, baik, ini ada leaflet Ibu, nanti Ibu bisa baca. Nanti saya bantu jelaskan juga ya Ibu. Nah, baik. Di sini yang pertama ini ada ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3. Jadi trimester 3 ini Ibu kan sudah sekarang usia kehamilan Ibu sudah 36 minggu. Jadi dia sudah termasuk trimester 3. Nah, kemudian ketidaknyamanan ibu hamil itu apa saja sih? Nah, di sini ada udem. Udem itu ada pembengkakan, entah pembengkakan di bagian kaki atau di bagian tangan. Nah, kemudian sering buang air kecil. Nah, kemudian ada insomnia atau sulit tidur. Kemudian ada sakit kepala, kemudian kram pada kaki, dan sesak nafas. Nah, Ibu kira-kira Ibu ada keluhan yang seperti ini, Ibu? Iya, biasanya kalau saya tidur itu agak sesak. Agak sesak ya. Iya. Iya, itu merupakan ketidaknyamanan, tapi itu masih normal-normal ya, Ibu. Oh iya. Iya. Nah, kemudian untuk tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, ini tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, ada perdarahan dari vagina. Nah, kemudian mual muntah terus-menerus, kemudian demam, janin kurang aktif bergerak, kemudian bengkak-bengkak di beberapa bagian tubuh seperti yang tadi. Tapi ini yang sudah parah ya Ibu. Nah, kemudian air ketuban pecah sebelum waktunya, sebelum waktu Ibu bersalin. Nah, kemudian untuk tanda bahaya ini nanti kalau misalnya ada yang terjadi sama Ibu, nanti Ibu langsung datang ke fasilitas kesehatan. Seperti itu ya Ibu Ibu. Ya. Nah, kemudian untuk nutrisi bagi ibu hamil, di sini ada zat besi, kemudian ada karbohidrat, vitamin, kalsium, protein, dan lemak. Nah, di sini untuk zat besi itu ada sayuran yang berdaun hijau, kemudian daging, sereal, telur, dan kacang-kacangan seperti itu. Nah, untuk karbohidrat ini ada nasi, kentang, umbi-umbian. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu belum suka makan nasi, Ibu bisa juga makan umbi-umbian sebagai penggantinya ya Bu. Nah, kemudian vitamin ada buah-buahan, kemudian kalsium ada susu, kemudian protein di sini ada lauk, telur, tahu, tempe. Kemudian di sini ada lemak, keju, mentega, dan minyak. Gitu. Nah, untuk P4K atau program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, di sini apa itu sih P4K itu? Nah, di sini suatu kegiatan di keluarga dan masyarakat yang difasilitasi oleh bidan atau fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat untuk merencanakan persalinan yang aman, efektif, dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadi komplikasi seperti itu. Nah, apa saja itu P4K itu? Di sini ada taksiran persalinan. Nah, untuk taksiran persalinan Ibu sudah tahu taksirannya kapan? Ya, taksirannya sebulan lagi. Oh, sebulan lagi ya. Nah, kemudian untuk penolong persalinan Ibu sudah memikirkannya dengan suami? Iya, saya ingin di puskes ini saja. Ingin di puskes. Nah, iya. Kemudian untuk penolong persalinan? Penolongnya bidan. Oke. Kemudian untuk pendamping persalinan siapa? Suami atau ibu, orang tua Ibu
suami sama mertua saya. Nah, kemudian untuk transportasinya Sudah ada, sudah disiapkan, baik. Nah, untuk pendonor darah, pendonor darah yang sama-sama saya itu suami saya. oh baik. Jadi nanti kalau misalnya ada yang terjadi sama ibu ketika ibu misalnya ibu tidak diminta-minta ya ibu, misalnya ibu terjadi perdarahan, nanti udah tersedia transfusi darah dari suami ibu seperti itu. Nah, kemudian dana atau biaya. Nah, baik. Di sini ada persalinan, di mana persalinan ini ada macam-macam metode persalinan. Di sini ada lotus birth, kemudian ada water birth, vagina birth, dan genital birth, kemudian sesar. Nah, di sini kira-kira ibu ingin memilih metode ini, vagina birth. Iya, yang nomor 3. Iya, yang itu ya, proses yang kelahiran yang normal. Iya. Nah, baik. Kemudian ini ada faktor yang mempengaruhi persalinan, di mana ada PSH, passenger, power, kemudian psikologis, dan penolong. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan seperti jalan lahir, kemudian hasil konsepsi janin dan plasenta, kemudian kekuatan ibu seperti HIS, kemudian ada tenaga mengejan ibu, kemudian ada psikologis ibu seperti kecemasan dan kesiapan menghadapi persalinan nanti. Nah, kemudian ada penolong. Nah, di sini ada macam-macam posisi bersalin. Nah, di sini ada posisi berbaring, posisi setengah duduk, posisi duduk, ada posisi bertimbal, kemudian ada posisi berbaring miring. Ibu silakan menggunakan ini pada saat proses persalinan. Nah, kemudian di sini ada pasca persalinan atau nanti ibu sudah melewati persalinan nanti itu dinamakan dengan masa nifas. Nah, di sini ada tanda bahaya masa nifas. Di sini kita bisa lihat ada demam, muntah dan rasa sakit, kemudian ada perdarahan postpartum. Ini semua termasuk tanda bahaya pada masa nifas. Nah, ada infeksi pada masa postpartum, kemudian bengkak pada kaki, keluar cairan yang berbau dari jalan lahir, nyeri perut, kemudian payudara bengkak atau puting susu lecet. Nah, kemudian ada kehilangan nafsu makan dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada perawatan payudara di sini. Perawatan payudara ini bisa ibu gunakan nanti pada saat setelah melahirkan. Nah, fungsinya itu supaya untuk mencegah pembengkakan di payudara ibu, supaya ASI ibu juga lancar, supaya ibu bisa memberikan ASI eksklusif kepada sang bayi seperti itu. Nah, nanti berikutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan payudara seperti apa ya ibu. Nanti ibu bisa baca-baca ini urutannya seperti apa. Nah, kemudian nutrisi untuk ibu nifas. Nutrisinya itu seperti telur, lauk, tahu, tempe yang tinggi proteinnya, kemudian buah-buahan yang tinggi serat dan vitamin. Kemudian ada sayur-sayuran serta perbanyak konsumsi makanan berkuah seperti kuah sup dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Sudah cukup jelas ya Ibu Bidan. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, sangat berguna gitu. Iya. Jadi saya sudah sedikit berkurang rasa khawatir. Iya. Semoga lancar pada saat proses persalinannya ibu nanti. Kan tinggal sebulan lagi ya ibu. Iya. Iya. Nanti insya Allah kalau udah lancar persalinannya, nanti saya akan melakukan perawatan payudara kepada ibu. Ya. Ibu. Nanti ibu baca-baca dulu ya ibu. Oke, terima kasih ya bu. Terima kasih. Iya, hati-hati bu.